Saat itu, tanggal 9 Januari tahun 1983, satu unit gabungan Tentara Nanggalali yang berisikan para prajurit Kopassus pimpinan Letnan Poniman Dasuki melakukan patroli di suatu wilayah Timur-Timur. Tepatnya wilayah itu adalah di Cafe 34, Komplek Laisidi yang merupakan daerah rawan musuh di pedalaman hutan Bumi Lorosae. Maklum, daerah tersebut merupakan tempatnya para pentolan pemberontak Fretilin yang tidak sungkan menghabiskan anggota TNI yang mereka jumpai. Ketika unit kecil patroli pimpinan Letnan Poniman Dasuki memasuki area tersebut, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekitar 300 Fretilin atau sayap militer terlatih Timur-Timur, lengkap bersenjatakan dengan senapan serbu, mortar, dan pelontar granat. Ketika itu, terjadilah pertempuran yang tidak imbang antara ratusan Fretilin dari ketinggian dengan TNI pada posisi di pinggir jurang. Satu persatu anggota pasukan kecil ini pun gugur di mangsa peluru Fretilin. Menyadari hal ini, komandan tim segera memerintahkan pasukan untuk meloloskan diri ke satu-satunya peluang, yakni ke celah bukit. Namun hanya sedikit waktu yang tersisa bagi pasukan kecil ini, sehingga Pratu Suparlan menyatakan pada komandannya untuk terus maju. Sementara ia sendiri memilih untuk menghadang musuh. Disinilah jiwa seorang patriot terbukti. Pratu Suparlan membuang senjatanya dan mengambil senapan mesin milik rekannya yang sudah gugur. Tanpa gentar sedikit pun, ia menerjang ke arah pasukan Fretilin. Hamburan peluru senapan mesin musuh yang mengoyak tubuh Pratu Suparlan dibalasnya dengan rentetan peluru hingga amunisinya habis. Meski bersimbah darah, prajurit Kopassus ini tetap tegar bagai benteng ketaton. Bukannya roboh seperti harapan musuh, Pratu Suparlan justru menghunus pisau komandonya, lalu berlari mengejar para Fretilin ke tengah semak belukar dan merobohkan 6 personil pasukan militer komunis tersebut. Tak terhitung jumlah peluru yang telah menancap di tubuhnya, membuat seragam loreng yang dikenakan Pratu Suparlan berubah warna menjadi merah akibat darah yang mengucur deras dari luka-lukanya. Namun, ia tidak menyerah. Meski pasukan komunis itu menjadikannya bulan-bulanan peluru. Tibalah Pratu Suparlan pada ambang kesanggupannya. Ia terduduk dan tak mampu lagi menggenggam pisau komandonya. Ia kehabisan darah. Namun, ia tak pernah kehabisan akal maupun semangat untuk membela Ibu Pertiwi dari rongrongan pemberontak. Saat jatuh terduduk, pasukan Fretilin segera mengerumuninya dan memberikan sebuah tembakan di lehernya. Setelah pasukan musuh makin dekat mengepungnya, dengan sisa tenaga yang ada, ia susupkan tangan ke kantong celana. Dalam hitungan detik, dicabutnya pin granat, lalu ia melompat ke arah kerumunan Fretilin di depannya, seraya berteriak lantang mengucapkan takbir. Ledakan keras pun terdengar dari granat tadi. Pratu Suparlan gugur bersama para milisi Fretilin yang ikut diajak mati oleh aksi nekat Pratu Suparlan. Sementara itu, sisa pasukan unit Suparlan yang tinggal 5 orang telah menguasai ketinggian di celah bukit. Melihat gugurnya Pratu Suparlan, dari atas bukit mereka menghujani tembakan kepada kerumunan Fretilin. Lalu korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Tak lama, pasukan bantuan pun tiba dan segera membantu memukul mundur para Fretilin. Ketika pertempuran yang berlangsung hingga malam ini berhenti, pasukan bantuan menemukan puluhan prajurit yang gugur dari kedua belah pihak. Di antaranya adalah 7 orang unit Pratu Suparlan. Jenazah Pratu Suparlan sendiri ditemukan dalam keadaan tidak utuh. Sedangkan dari pihak Fretilin kehilangan 83 orang milisinya dan sisanya beberapa ditangkap secara hidup-hidup. Keberanian, kecerdasan, dan baktinya kepada Ibu Pertiwi membuat negara menganugerahi KPLB atau kenaikan pangkat luar biasa kepada prajurit 1 Suparlan, 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat semula, yaitu Kopda Anumerta. Tanda jasa bintang sakti pun diberikan kepada Kopda Anumerta Suparlan pada tanggal 13 April tahun 1987
melalui Kepres nomor 20/TK/TH 1987. Nama Suparlan terpahat di atas batu granit hitam Monumen Seroja di Komplek Markas Besar TNI Cilangkap, serta diabadikan sebagai nama lapangan udara perintis di Pusdikpasus Batu Jajar Bandung yang diresmikan oleh Kasat Jenderal TNI Edi Sudrajat pada tanggal 26 Mei tahun 1991. Kepada 7 personil yang gugur dari unit Suparlan, negara juga menganugerahkan kenaikan pangkat. Sebelumnya, setelah pertempuran sengit yang menewaskan prajurit Suparlan dan ke-7 personil lainnya, Komandan Fretilin mengirimkan surat kepada pasukan Kopasanda. Surat tersebut berisi tentang pernyataan salut mereka atas keberanian dan perlawanan yang dilakukan